Kalau bicara tentang perubahan pola konsumsi kesehatan, situasi pandemi ini memang memaksa banyak sekali masyarakat untuk berubah. Angka pertumbuhan di tempat kita memang signifikan, kalau kita lihat. Banyak sekali pengguna yang sebelumnya mungkin bapak dan ibu-ibu yang agak lebih berumur, yang sebelumnya saya nggak pernah nyangka akan menggunakan telemedicine, sekarang jadi menggunakan telemedicine. Nah, ini kenapa saya bisa ngomong kayak gitu, karena kebetulan banyak teman dari ayah saya, ibu saya yang sebelumnya belum pernah nyoba, nah sekarang langsung ini. Dan kalau kita lihat, refleksi ke pertumbuhan angka kami memang lebih dari 600% kalau kita lihat. Jadi jelas konsumsi kesehatan secara digital itu, baik itu konsultasi dengan dokter ataupun pengantaran obat, memang sangat terefleksikan di industri kami ini sekarang. Untuk 600% itu kenaikan secara industri atau Halodoc saja, Pak? Kalau kita lihat, kita tumbuh 600% itu dari Desember ke Maret aja lah ya. Dari Januari sampai Mei ini kita udah tumbuh 600%. Oke, berarti Januari sampai Mei tumbuh 600% di bisnis Halodoc. Jadi kalau dibandingin sama tahun lalu ya lebih banyak lagi ya kalau kita lihat. Kontribusi terbesar itu dari konsultasi atau pengantaran obat, Pak? Cukup seimbang ya. Cukup seimbang kalau kita lihat. Berarti 50%, Pak? Iya, kalau kita lihat bisa dibilang cukup seimbang pertumbuhannya mereka. Apa saja nih Pak yang bisa diberikan Halodoc yang bisa dimanfaatkan juga bagi masyarakat di tengah pandemi yang saat ini mungkin masih terus berlangsung seperti itu? Yang sekarang ini menjadi satu tren baru adalah dengan adanya kebutuhan masyarakat untuk tahu apakah itu dirinya sendiri ataupun keluarganya ataupun pembantu rumah tangganya tentang kemungkinan mereka itu terjangkit atau tidak. Apa saja yang bisa diberikan oleh Halodoc dan juga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di tengah situasi saat ini? Di Halodoc kebetulan kami juga memberikan kemudahan, memberikan drive-thru untuk rapid test, maupun kita juga mengkonek dengan para penyedia layanan PCR test, di mana hasilnya langsung hasil tesnya itu langsung diinformasikan di tangan aplikasi penggunanya juga. Jadi itu salah satu yang juga tumbuh luar biasa besar di Halodoc. Jadi karena itu kan memberikan kemudahan, kita kebetulan sampai dengan kemarin itu ada di 9 lokasi, di 5 lokasi di Jakarta dan 4 lokasi di Surabaya. Walaupun itu karena sifatnya drive-thru, jadi kita juga nggak permanen ya, kita pindah-pindah, kita buka, kita tutup. Tapi kalau kita lihat tuh lonjakannya luar biasa. Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah layanan apa yang bisa itu layanan yang saat ini juga selain telekonsultasi ataupun pengantaran obat, ini menjadi layanan yang menjadi primadona di Halodoc saat ini. Untuk rapid test sudah berapa banyak Pak yang menggunakan aplikasi Halodoc? Ya, sejak kita laksanakan mungkin kira-kira dari bulan April kemarin ya. Sekarang pengguna kami udah lebih dari 100.000 orang yang pakai drive-thru rapid test itu. Kalau kita lihat, nah sekarang ini kan waktu itu kan kebetulan keberadaan tes PCR juga masih sangat terbatas. Sekarang kami juga memberikan kemudahan untuk orang yang membutuhkan tes PCR juga menggunakan Halodoc. Kami mudahkan untuk mempertemukan dengan para provider PCR. Jadi kalau kita lihat komplit di tempat kami, kita ada rapid test drive-thru, rapid test di rumah sakit, termasuk PCR test.